Shalom semua, pada kesempatan kali ini saya akan cerita satu kata, yaitu tentang joy. Bagaimana kita bisa selalu bersuka cita. Karena saya percaya bahwa dalam setiap kehidupan kita, ya, Tuhan telah memberikan kehidupan kita penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kebahagiaan. Dan saya percaya nggak ada rencana Tuhan dalam hidup kita itu yang menjerumuskan, membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi hari-hari Tuhan mau untuk kita mendapatkan karya-karya terbaik dalam kehidupan kita. Sama-sama kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan kali ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Tuntun kami dalam kebaikan-Mu. Kami percaya hidup kami diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada berkat Tuhan tersedia bagi kita yang percaya, sama-sama katakan amin, amin, amin. Nah, sebelumnya saya ingin menunjukkan satu video untuk kalian. Dan biarlah melalui video ini kita melihat gambaran seperti apa. Ya, saudara, waktu lihat video tadi, ya, ini ada domba ketika dia dilepaskan, akhirnya dia lompat-lompat dan tersangkut kembali. Kalau kita lihat video ini sepertinya lucu, sepertinya konyol, merasa ini domba once kali gitu kan, once gitu. Tapi berapa banyak dari kita sebetulnya kita sedang melakukan hal yang sama. Bahwa kita ini telah diselamatkan oleh Yesus, dibebaskan dari dosa, bebaskan dari belenggu, tapi akhirnya kita kembali lompat dan masuk terjebak dalam lubang yang sama. Kita terjerumus, kita mulai insecure, mulai rasa takut, mulai rasa khawatir, merasa tidak diterima, tidak percaya diri. Kenapa saya pasang video tadi? Karena untuk menunjukkan bahwa what sin does to you, apa sih yang dosa lakukan dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadi orang yang bebas, kita bisa menjadi pribadi yang happy, kita menjadi pribadi yang full of joy, but instead kita memilih untuk terkurung, terjebak, murung. Saya mau kasih tahu bahwa God has a plan for you. Tuhan punya rencana bagimu. Dan lewat kesempatan kali ini, biarlah ini menjadi sebuah peneguhan. Harus mulai keluar dari lubangan jebakan itu. Harus mulai keluar dari jerat perangkap musuh itu. Dan biarlah hari-hari ini kita memiliki hidup dan memilikinya lebih dari berkelimpahan. Nah, saya mau berbicara tentang satu kata, yaitu tentang kata joy. Seberapa banyak dari kita punya joy hari ini? Kalau saya boleh tanya, kira-kira ada tahu nggak kepanjangan dari joy ini apa? Bukan artinya ya, kepanjangannya. Karena saya akan jelaskan 3 huruf ini satu persatu memiliki makna sendiri. Kepanjangan dari joy, kalau bahasa Inggris artinya kita tahu bahwa joy adalah sukacita. Untuk kita punya joy itu ada rahasianya, ada fondasinya, ada alasannya kenapa kita bisa punya sukacita. Nah, rahasia untuk kita punya joy yang pertama yaitu adalah Jesus first. Ketika kita ditetapkan Tuhan untuk memiliki kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita, Tuhan menetapkan kita untuk memiliki Yesus terlebih dahulu. Yesus yang terutama. Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Saya mau kita punya prinsip dalam hidup kita, bahwa pada mulanya Elohim. Yang pertama itu adalah Tuhan dalam segala hal. Yang menjadikan semuanya itu adalah Yesus. Dan saya kepingin mendorong saudara untuk biarlah kita menjadikan Yesus sebagai pusat dalam kehidupan kita. Kenapa sih harus Yesus yang menjadi pusat kita? Kenapa tidak game? Kenapa tidak hobi? Kenapa kok tidak orang-orang yang kita sayang? Kenapa kok bukan masa depan kita? Kenapa kok harus Yesus? Kenapa harus Yesus? Yang pertama karena Dia yang menciptakan segalanya. Dia yang mampu menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Kolose 1 ayat 17 berkata begini, Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Segala sesuatu ada oleh karena Dia. Wah, ini luar biasa sekali, saudara. Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Dan segala sesuatu ada oleh karena
Yesus. Semua itu di bawah ciptaan Yesus, termasuk hidup kita, termasuk dunia ini, termasuk apapun itu ada dalam kuasa Yesus. Bukan hanya saja Dia yang menciptakan, tetapi semua itu di bawah kendali Yesus. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan itu setia, Dia akan menguatkan dan menjaga kamu dari si jahat. Saya mau saudara lihat satu gambar ini. Saudara bisa lihat gambar di mana Yesus menopang. Dan sementara ada seorang yang lain duduk di atas ban. Dan ban itu bertuliskan self-reliance. Siapapun kalian percaya bahwa Yesus tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Dan ketika kita self-reliance, mengandalkan diri kita sendiri, memilih untuk mengandalkan diri kita sendiri, itu seperti ada di dalam kita sedang mengapung di sebuah ban yang akan menuju kepada jurang. Berbeda ketika kita memilih untuk ada di dalam tuntunan Tuhan. Kita selalu ada di dalam kendali kuasa Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita selalu ada di dalam karya Kristus yang begitu dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Ya. Kecuali kita memilih untuk meninggalkan, tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan Yesus, Dia akan selalu menopang saudara. Self-reliance. Seringkali kita menjadi pribadi yang tergoda untuk self-reliance. Percaya kepada kemampuan, kekuatan kita sendiri. Bersandar kepada kekuatan sendiri, nggak ada topangannya. Bahkan tentang kebutuhan hidup kita sekalipun. Ya, manusia hanya bisa merancangkan, tetapi Tuhan bisa menjadikan nyata. Matius 14 ayat 20 berkata, "Maka makanlah mereka semua hingga kenyang. Dan mereka mengumpulkan sisa dari potongan-potongan itu 12 keranjang penuh." Di sini saya mau cerita tentang 12 bakul. Konteksnya adalah ketika Yesus mengajar, banyak orang yang kelaparan. Waktu ditanya, siapa yang punya bekal? Ada satu anak muda yang berkata, saya punya 5 roti dan 2 ikan. Dan ketika Yesus mengucap syukur, mukjizat terjadi. Itu alasan kenapa kita harus selalu mengucap syukur. Karena apa yang baik, Tuhan yang memberi dalam kehidupan kita. Nah, ketika Yesus menjamu, selalu cukup bahkan berkelimpahan. Walaupun source-nya hanya 5 roti dan 2 ikan, tetapi 5.000 orang dikenyangkan. Dan sisanya 12 bakul. Pernah nggak bertanya, kenapa kok ada 12 bakul? Karena saya bisa bayangkan, pada waktu itu ada 12 murid. Satu murid dapat 1 bakul. Ini hanya bercanda saja ya. Tapi kalian bisa lihat bahwa sebegitu luar biasa kemampuan Tuhan dalam membuat kehidupan kita menjadi baik. Saya mau berkata bahwa listen to the word instead of the world. Dengarkan firman daripada dengarkan apa kata dunia. Hari ini dengarkan firman lebih dari kita mendengarkan apa yang dunia katakan. Roma 12 ayat 2 berkata begini, janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini, tapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Lihat, ketika Jesus first, ketika Yesus yang terutama, kita ini menjadi pribadi yang diubahkan. Diperbaharui pikiran kita, sehingga kita ini loh mengenal kehendaknya Elohim seperti apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Kita jadi tahu, bukan asal-asalan, bukan lagi terjerumus dalam tipu muslihat, serangan, tipu daya dari apa yang musuh coba hancurkan dalam kehidupan kita. Biarlah pada kesempatan kali ini jadikan sebuah prinsip Yesus yang terutama dalam kehidupan kita. Dan saya percaya segala yang baik Tuhan pasti sediakan. Percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Yang kedua, rahasia untuk kita bisa punya joy. Yang pertama tadi Jesus first. Yang kedua yaitu adalah others next. Orang lain berikutnya. Ya, Yesus yang pertama, orang lain berikutnya. Ada kalimat yang bagus berkata begini, life's good when it's lived for oneself. It's great when lived for others. Hidup itu baik ketika dijalani sendirian.
Tetapi hidup menjadi dahsyat ketika kita hidup untuk orang lain. Setelah Yesus yang terutama, kunci berikutnya untuk kita bisa memiliki joy yaitu adalah orang lain terlebih dahulu. Ya, katakan kepada diri kita sendiri, orang lain terlebih dahulu. Filipi 2 ayat 4 berkata begini, janganlah kamu masing-masing hanya memerhatikan kepentingan dirimu sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Satu hal yang saya percaya bahwa hidup ini bukan hanya untuk kita sendiri. Ya, Tuhan memberi kita keluarga, Tuhan memberi kita sahabat, Tuhan memberi kita kekasih, ya, orang-orang yang kita cintai. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita hidup itu untuk share, untuk membagikan, bukan untuk dinikmati sendiri, tetapi untuk kita boleh bagikan. Ada satu tayangan video yang saya mau bagikan untuk kita semua, bagaimana seorang diajar untuk bisa berbagi. If I give you a piece of chocolate, will you be happy? Yes. And if I give your brother 2 pieces of chocolate, will you be upset? Yes, this is unfair. First of all, life is unfair. Secondly, do not be jealous of what other people have. Initially, you have 0 chocolate, and then now you have 1 piece. Be mindful not to turn a happy moment into a sad moment because of jealousy. Understand? Yes. Kata kuncinya adalah jealousy, iri hati. Mudah untuk kita tidak terima padahal Tuhan sudah berkati kita. Hanya karena orang lain dapat lebih bukan berarti Tuhan tidak adil. Hanya karena Tuhan sudah memberi orang lain lebih bukan berarti Tuhan jahat. Tetapi the gift is yours in the first place. Karunia-Nya itu loh sudah menjadi milikmu duluan. Sudah diberikan duluan. Tetapi ketika kita melihat orang lain dapat lebih, kita merasa kok nggak adil ya? Kok nggak seimbang ya? Pertanyaannya sekarang yang benar adalah bukan berapa banyak Tuhan berikan orang lain dan Tuhan berikan kepada kita, membandingkan. Tetapi pertanyaan yang sebenarnya yang harus kita tanyakan yaitu adalah apa yang kita lakukan dengan anugerah yang kita miliki. Apa yang kita lakukan dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya mau berkata bahwa give thanks for a little, you will have a lot. Ketika kita bersyukur karena hal-hal kecil, kita akan menemukan bahwa sesungguhnya banyak hal yang bisa kita syukuri. Kalau seandainya ada titik, nggak tahu lagi apa yang bisa disyukuri. Saya mau berkata bahwa kalian punya Savior. Saudara punya penyelamat. Yesus yang mengasihi. Yesus yang mencintai, Yesus yang selalu ada bagi setiap kita. Dan itu alasan cukup untuk kita bisa selalu bersyukur. Matius 9 ayat 37 berkata, maka dia berkata kepada para muridnya, sungguhnya tuaian itu banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Ayat 38, oleh karena itu mintalah agar Tuhan pemilik tuaian mengirimkan para pekerja ke dalam tuaiannya. Hari-hari ini bukan sebuah kebetulan kita mendengar ayat tadi. Ada sebuah message yang Tuhan mau tanamkan dalam hati kita. Spread the gospel. Bagikan kebenaran firman Tuhan. Bagikan kabar baik. Gospel, good news. Bagikan kabar baik. Mungkin ada yang berkata, saya nggak hafal Bible. Gak apa-apa, bagus. Ceritakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan mau pakai hidup kita untuk menjadi a living testimony. Hidup yang membawa kesaksian menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang ketiga sekarang, rahasia untuk kita bisa punya joy. Yang pertama tadi Jesus first, yang kedua others next, yang berikutnya yourself last. Hidup kita yang terakhir. Ya. Jadi maksudnya gimana kok hidup kita terakhir? Gimana kita bisa sukacita kalau posisi kita di paling yang terakhir? Satu yang saya percaya bahwa hidup yang Tuhan berikan bagi kita adalah hidup untuk kita bisa memberkati orang lain. Dan hidup kita ini bernilai berdasarkan apa yang kita kerjakan. Efesus 5 ayat 15 berkata begini, karena itu perhatikanlah bagaimana seharusnya kamu hidup, bukan seperti orang bodoh, melainkan seperti orang bijak. Ya,
Harus diperhatikan, karena hidup kita ini ada nilainya. Hidup kita ini valued berdasarkan apa? Ada satu tayangan video yang saya mau sampaikan, ya, di mana seorang itu terkekang. Ternyata musuh itu tidak menjerat kita dengan sebuah rantai yang besar yang menjerat kita, tidak. Tetapi musuh itu mengekang kita, menjerat kita dengan keputusan-keputusan yang kita ambil setiap waktu. Nah, keputusan seperti apa yang kita ambil? Saudara bisa saksikan tayangan ini. I want to give you a little insight on how the devil works in our culture. Because the devil's never going to come up to you and say, hey, I've got this chain, and here's what I want to do. And I want to change you this, and I want to give you a lifelong addiction. This we're going to lead you to bankruptcy. This is going to force you to get a divorce. You're going to ruin every important relationship in your life. It's going to ruin your relationship with your children. Will you let me chain it to you? Will you let me lock you down? I mean, if he came to you this way, it wouldn't work. You're way too smart for this. Like, you would see through this. So he doesn't come at us with chains. He comes at us with a choice. He doesn't bring you a chain. He brings you links. Making one little choice at a time. It's not a chain, but it's a choice. And the devil is so sadistic that he makes us build our own chain. The difficult thing in our life this week is not to reject the chain, it's to make the choice. So let me just ask you, do you have a faith that stands out? If we're going to have a faith that stands out, it doesn't take a lot of faith to reject the chain. It doesn't. We have to make the choice. We have to pre-decide. We have to pre-decide. We have to pre-decide. I'm going to follow Jesus. I'm going to go wherever that leads me. Ketika kita hidup untuk diri kita sendiri, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Maka kita akan pleasure ourselves. Kita terjebak dengan menyenangkan diri kita sendiri. Dan apa yang akan terjadi ketika kita hanya menyenangkan diri kita sendiri? Kita akan terjerumus di dalam dosa. Setiap kali kita ambil keputusan untuk diri, menguntungkan diri kita sendiri, maka apa yang Tuhan beri dalam hidup kita itu akan stuck, akan terhambat. Ya di situ-situ saja, nggak akan tersalurkan. Tapi berbeda ketika kita hidup dengan tuntunannya Tuhan. Maka apa yang sudah Tuhan beri, kita menjadi berkat, maka kita bisa dipercaya untuk melakukan yang lebih dahsyat lagi. Karena ketika kita hanya memikirkan diri kita sendiri, contoh seperti uang. Ketika kita nggak pernah mau memberikan uang kita, ya, hidup untuk diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri. Ada teman yang berulang tahun, ya bodoh amat. Kemudian ada pasangan yang sedang merayakan sesuatu, keluarga yang sedang sakit, kita bodoh amat. Maka hidup kita ini menjadi seperti hampa. Dan maka kemudian yang menjadi tuan dalam hidup kita bukan lagi Tuhan, tetapi mamon. Itu dalam kasus uang. Bisa bayangkan tentang makanan. Ya, ketika kita makan, cari makan yang enak, ya. Padahal ada teman yang kita tahu bahwa dia sedang kelaparan. Kita hanya pedulikan, pokoknya saya sendiri yang makan enak, yang lain biarkan bodoh amat. Maka itu akan menjadi sebuah glutoni, sebuah dosa yang menghancurkan tubuh kita sendiri. Muncul penyakit-penyakit yang aneh-aneh, ya. Kolesterol, asam urat, dan sebagaimana kawan-kawan yang lain, ya. Tapi ketika kita makan enak sama-sama, ya, kita bagikan kepada orang-orang lain, maka sakitnya itu rame-rame. Tidak bercanda saya, ya. Sakitnya itu rame-rame, jadi saling bisa meratapi nasib, bukan begitu. Tapi artinya apa? Ketika kita share ke orang lain, ya, apa yang tadinya menjadi penyakit bagi kita, akhirnya takarannya itu pas, ya, tidak lebih, tidak kurang, cukup. Kita boleh bagikan dan kita punya relationship, kita lebih sukacita karena ada rekan-rekan yang selalu berada bersama dengan kita. Ya. Apa yang kita lakukan itu akan memberi kita sebuah value. Apa sih nilai yang kita miliki hari-hari ini? Ada satu tayangan video yang saya mau share. Silakan saksikan tayangan ini. Mom,
How much is my life worth? Take the stone and find out how much it's worth. And when you're done, return home. I'll enter that special question for you. Excuse me, sir. Can you tell me how much this is worth? I don't know, little man. I'll give you a banana for it. I love your enthusiasm, kid, but we don't need one of these in our collection now. This gem you have here is the most perfect gem I've ever seen. To me, it appears priceless. How much is it actually worth? People will value you based on their point of view, their level of information, and their belief in you. But that doesn't change the fact that you are priceless. Remember, surround yourself with people who value you. Oke, itu tadi ya tayangannya. Saya percaya bahwa nilai yang kita miliki bukan berdasarkan apa yang orang lain katakan, tapi nilai yang kita miliki berdasarkan siapa kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini setiap kita telah ditentukan untuk menjadi pribadi yang sehat, kuat, panjang umur, bahagia, diberkati untuk jadi berkat. Saya berdoa biarlah kesempatan kali ini semua kita selalu punya joy. Ingat, kalau dengar kata joy, yang pertama, Jesus first. Untuk kita bisa punya joy, Yesus yang terutama. Pilihlah Yesus, karena Dia yang menciptakan segalanya. Dia yang menguasai segalanya. Biarlah Dia mencurahkan kasih-Nya bagi hidup kita. Yang kedua, others next. Belajarlah hidup untuk kita bisa berbagi. Bukan hidup dalam iri hati, tapi bagikan kesaksian kita kepada orang-orang lain. Dan yang ketiga, yourself last. Hidup bukan untuk mementingkan diri kita, tapi diri kita ini yang terakhir. Tapi hiduplah untuk sesuai dengan rencana Tuhan. Saya percaya ada sebuah contentment, ada sebuah sukacita yang akan mulai muncul dalam kehidupan kita. Karena joy Tuhan berikan, sukacita Tuhan berikan, ada damai sejahtera Tuhan berikan. Dan saya berdoa siapapun kita menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan jalur Tuhan. Hidup sesuai rencana Tuhan. Ada hari depan, pengharapan masa depan yang dahsyat Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati saudara.